Di bawah gagahnya Gunung Semeru, road trip kami menuntun ke surga-surga tersembunyi di kakinya. Air terjun megah, masing-masing dengan karakter dan keunikan yang menggema hingga penjuru dunia. Jalur lava yang menantang adrenalin dan rasa ingin tahu, serta jejak sejarah yang terukir diam-diam di balik megahnya Semeru. Inilah Kelana Bentala dari Lumajang, Jawa Timur. Oke, setelah istirahat semalam di Malang dari Trenggalek, sekarang kita mau lanjut menuju ke kota berikutnya, yaitu Lumajang. Karena Malang udah beberapa kali kesini, jadi kita skip aja, cuman buat istirahat. Kita akan ke Lumajang, mungkin di sana akan stay sekitar 3 atau 4 hari. Nanti dari Lumajang kita geser ke Bondowoso, langsung Banyuwangi, finish di Banyuwangi. Tapi kita akan explore beberapa daerah dulu, spot-spot menarik yang ada di Lumajang. Ada air terjun, ada campground, terus ada hutan pinus, terus semuanya view-nya ke Gunung Semeru. Karena dulu saya baru ke Pronojiwo itu cuma 2 tempat, ke Tumbak Sewu sama ke Sarkawi, tapi masih sedikit lah. Ini pengen yang lebih banyak spot lagi. Dari sini sekitar 2 jam perjalanan, 70 kiloan. Let's go sebelum hujan. Cukup sudah istirahat di Malang, kami pun berpamitan dan kembali tancap gas, melanjutkan perjalanan panjang ke tanah Sulawesi. Tapi sebelum itu, ada satu tempat yang wajib banget disinggahi, Lumajang, salah satu surga tersembunyi di Jawa Timur yang dari dulu sudah bikin penasaran. Kami ambil jalur via Dampit, ngelewatin pasar sayur yang katanya sempat viral. Suasananya rame, penuh warna, khas pasar pegunungan. Nah, gengs, ini kalau misalnya kita mau ke Semeru, jalur darat, itu tuh bakal lewat pasar ini, pasar sayur yang mungkin terbesar selama saya jalan-jalan ya. Ini sayurnya di mana-mana seger-seger, ada kangkung, ada sawi. Sempat viral juga waktu itu karena kalau nggak salah harga pupuk naik atau misalnya harga jualnya murah, ini semua dibagi-bagiin nih. Di sini, tepat di sini nih. Ini semuanya pada dibagi-bagiin. Ya, itu bentuk protes petani-petani karena tidak menemukan titik terang untuk kesejahteraan mereka. Setelah itu perut mulai protes, jadi kami putuskan buat istirahat sejenak di Tumpang. Sekarang kita pondasi dulu sebelum ke Lumajang. Ini ada warteg Putra Bahari, sahabat kita. Kenapa warteg? Karena lebih bervariasi makanannya. Kita bebas pilih. Teknologinya juga canggih. Kita tinggal sentuh, nanti datang makanannya, bro. Sederhana saja, mampir di warteg, tapi rasanya nikmatnya luar biasa. Apalagi setelah perjalanan panjang. Perjalanan dilanjutkan lagi, sesekali disambut gerimis kecil, jalanan meliuk-liuk, membelah perbukitan. Santai saja, walau butuh lebih dari 2 jam buat sampai ke Lumajang. Begitu tiba, langsung disambut hangat sama Mas Agus, lokal guide yang siap nemenin saya eksplor keindahan Lumajang. Kami langsung diajak menuju parkir Panorama Coban Seriti. Sambutan pertama kali ketika tiba di Pronojiwo adalah salak pondok. Ini kita di parkirannya Coban Seriti, kita mau tipis-tipis ke sana. Seperti biasa, suguhan salak segar langsung menyambut kami, khas banget. Enak banget, ini udah kedua. Manis, sumpah. Langsung metik di pohonnya, bro. Banyak banget. Gak lama, Mas Agus dan juga Mas Ipul ngajak trekking ke spot Panorama Coban Seriti. Soalnya kalau mau langsung turun ke air terjun, medannya cukup ekstrim. Meskipun kelihatan jauh dan berbahaya, air terjun Coban Seriti tetap memancarkan keindahan yang luar biasa. Dari kejauhan, pemandangannya justru makin dramatis. Itulah kenapa ada spot panorama ini. Oke, ini spot pertama kita di Pronojiwo. Ini di belakang saya ada air terjun Coban Seriti. Coban itu kalau di sini air terjun.
Jadi ini bentuknya bulat gini, dikelilingi pohon-pohon hijau dan di sananya bebatuan. Ini di sini cuacanya agak mendung tapi masih bagus. Tuh. Karena lagi musim hujan jadi airnya cukup deras. Nah di situ tuh dulu bisa turun tapi sekarang udah nggak bisa turun. Jadi kita ngedrone aja dari atas langsung. Kami sampai menjelang gelap, tapi pemandangannya tetap magis. Air terjun terlihat megah, diselimuti kabut tipis yang syahdu, dengan suara gemuruh air yang menegangkan. Tebing, lembah, dan bukit Seriti jadi latar sempurna yang melengkapi lukisan alami ini. Katanya best time di sini tuh emang pagi sama sore. Karena kalau siang itu hancur, terus kalau misalnya udah ada matahari banyak shadow atau bayang-bayang. Jadi ini waktu yang tepat untuk ke Coban Seriti. Apalagi musim hujan, airnya lagi deras, bro. Karena langit makin gelap, Mas Agus mengajak kami ke rumahnya. Tapi sebelum itu, kami tergoda buat singgah sebentar, ada sate ayam panas-panas yang siap jadi makanan malam ini. Oke bro, setelah beres dari Coban Seriti, Coban Seriti, kita bergerak untuk istirahat karena kabarnya kalau cerah besok pagi jam 4 kita harus bergerak lagi. Jadi sebelum kita nyampe ke tempat istirahat kita beli dulu sate untuk fondasi biar nanti sampai ke sana kita mandi-mandi langsung makan terus tidur. Jam 4 kita bangun bergerak mengabadikan landscape untuk kalian. Dari Bajo, terus mau nyoba jalan raya Jawa, gimana sih? Gimana? Kesannya? Sangat melelahkan, tapi so far it was good. Apalagi ketemu pemotor yang lagi touring susur Pulau Jawa dari Labuan Bajo. Salut. Semangat terus kawan. Yo gengs, sekarang udah siang. Lagi-lagi jadwal kita yang harusnya pergi jam 4 geser, ternyata hujan dari jam 2 subuh ya. Dari jam 2 subuh itu hujan, pagi-pagi kita bangun, hujan. Akhirnya kita ya udah stay membereskan apa yang harus dibereskan dulu di sini. Nah, jadi kawan-kawan, ini kita mau lanjut nyari spot, nggak tahu kemana. Tapi uniknya, di setiap sudut Pronojiwo itu pasti ada pohon salak pondok dan enak banget. Kemarin di tempatnya Mas Herpol di Seriti ada, sekarang di tempatnya Mas Agus nih dekat Tumpak Sewu ada. Mau turun Tumpak Sewu ada. Semuanya pohon salak. Hari-hari kami di Lumajang gak jauh-jauh dari salak. Ya wajar sih, soalnya Lumajang ini salah satu penghasil salak terenak. Kalau ngomongin Lumajang, pasti keinget Semeru. Kebetulan rombongan kami juga emang pecinta gunung. Jadi pengen banget lihat Semeru lebih dekat. Mas Agus mengajak kami ke Sarkawi. Katanya di sana ada hutan pinus yang rindang banget, plus jalur lava dengan lanskap Gunung Semeru sebagai latarnya. Dari jalanan aspal mulus, kami belok masuk ke jalur tanah berkerikil, menembus hutan pinus yang sejuk dan adem. Hari itu cuaca cerah, sinar matahari nyelip-nyelip lewat celah-celah pohon. Kami pun berhenti sejenak, foto-foto sambil menikmati suasana hutan. Lanjut lagi, keluar dari hutan pinus, kami disambut hamparan luas, pasir dan batu. Ini merupakan jalur lava sekaligus tambang pasir di kawasan Pronojiwo. Kami parkir kendaraan, lalu ngisi energi dulu sebelum aktivitas hari ini. Kita di tambang pasir yang ada di Lumajang. Kita lagi berburu sarapan. Sama kita nungguin semoga Semerunya agak terbuka sedikit. Nanti kita ambil gambar, kita sepedahan di daerah tambang ini. Mantap. Tapi sebelum itu kita pondasi dulu, perkuat pondasi. Dan serunya hari itu kami bersepeda di jalur lava ini. Saya pakai Polygon Siskiyou dengan assist pedal karena ini e-bike, kemudian Barkah pakai band R7 Gravel. Langsung goes di atas pasir dan kerikil sambil melihat pemandangan Gunung Semeru. Oh ya, jalur lava ini juga sering untuk wisata lava tour jeep.
Jadi kalau mau sepi, mesti pintar-pintar pilih waktu datang ya. Gengs, jadi ini adalah experience yang berbeda. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya saya goes itu di jalanan beraspal atau tanah. Tapi hari ini saya sama Arsal goes di jalur yang berpasir, jalur lava dengan backgroundnya itu langsung ke Gunung Semeru. Oh ini asik banget ya. Terus di sini juga ada aliran air, jadi itu tuh menambah tantangan agak sulit buat goes. Kita nggak melihat dasarnya, kita nggak tahu batunya konturnya seperti apa. Wah tapi itu seru banget. Goes lanjut, kami kembali masuk ke kawasan hutan pinus, lewatin jalan gravel yang adem dan bikin hati adem juga. Udara dingin, jalur enak, paket komplit antara olahraga dan menikmati alam. Setelah puas bersepeda, kami lanjut ke spot berikutnya. Tapi sebelum berangkat, saya dan Jarot iseng uji nyali. Mobil kami coba lewat jalur lava ini. Deg-degan, pasti. Tapi ternyata Jarot berhasil melewati jalur magis ini dengan gagah. Salah satu hal penting dan berharga dari perjalanan adalah bertemu dengan orang-orang baik. Hari itu saya dipertemukan kembali dengan Mas Andika, pemuda lokal yang dulu pernah mengantar saya juga, dengan trooper khasnya yang masih setia menemani keliling Lumajang. Dia menjamu kami dengan nasi pecel dan tempe goreng hangat. Sederhana tapi rasanya luar biasa. Inilah indahnya perjalanan. Saudara ada di mana-mana. Oh ya, kebetulan rumah Mas Andika ini dekat banget sama lokasi parkir dan titik awal trekking ke salah satu air terjun keren di Lumajang, yaitu air terjun Kapas Biru. Hari itu langit Pronojiwo lagi cerah banget, biru bersih dihiasi awan tipis. Kami pun sempat mulai trekking dari desa Pronojiwo. Kata Mas Andika dan Mas Agus, nggak sampai 1 jam udah sampai kok. Wah, jadi penasaran. Jalur menuju Kapas Biru lumayan ramah kok, nggak ada tanjakan ataupun turunan yang ekstrim. Tapi tetap harus hati-hati karena ada beberapa anak tangga tinggi sekitar 5 meteran yang harus kita lalui. Seru sih karena perjalanan ini nggak cuma jalan kaki biasa. Ada turun naik jalur setapak, nyebrang sungai kecil, dan melewati tangga bambu yang cukup curam. Tapi justru di situ letak asiknya, petualangan kecil sebelum ketemu surga tersembunyi. Oke kawan-kawan, jadi kita udah tengah perjalanan. Jalannya terus turun tapi nanti ketemu landai. Ini udah mulai landai terus. Ada beberapa aliran tadi buat minum langsung di teguk, airnya jernih, seger. Ada 1, 2, 3, ada 4 lebih lah kurang lebih. Terus kita lewat kebun kopi juga. Nah ini terus di depan saya nih ada 2 aliran. Yang aliran sebelah kiri adalah aliran dari Tumbak Sewu, tuh warnanya coklat. Terus yang ini yang paling dekat dengan saya, ini aliran dari Kapas Biru. Ini airnya jernih banget karena konon ini dari mata air langsung. Jadi tidak tidak coklat, nggak keruh. Tuh, kalian bisa lihat bedanya, yang ini Kapas Biru, nah ini Tumbak Sewu. Nah, dari sini nggak lama lagi kita akan sampai ke air terjun Kapas Biru. Semoga sampai sana cuacanya masih oke, sampai kita balik lagi ke sana harus oke. Sepanjang perjalanan, mata kami dimanjakan pemandangan lembah dan perbukitan Pronojiwo dengan aliran sungai jernih yang datang langsung dari Gunung Semeru. Adem, damai, dan bikin semangat terus jalan. Dan akhirnya suara gemuruh itu makin jelas. Tanda air terjun sudah dekat. Begitu muncul di hadapan mata, air terjun Kapas Biru benar-benar luar biasa cantiknya. Airnya jatuh dari tebing tinggi, percikan airnya membentuk kabut halus yang kalau kena cahaya matahari tampak kayak tirai dari negeri dongeng. Akhirnya kita sampai juga di Coban Kapas Biru atau air terjun Kapas Biru. Jadi yang menarik dari ini adalah air terjunnya sangat tinggi. Terus ada 2 air terjun. Ini yang pertama, terus di atasnya lagi ada. Kemudian air terjunnya juga jernih. Di antara sela-sela tebing ini dikelilingi pohon kelapa, tumbuh-tumbuhan, dan ya banyak lah. Jadi di sini tuh adem, nggak terlalu panas.
pemandangannya sangat syahdu. Oke, jadi sekarang seperti biasa sampai di lokasi kita langsung ambil drone dulu, tapi yang kosongan tanpa model sambil istirahat. Ini Rian mau terbangin drone FPV dulu, tapi butuh di copilotin. Tapi sebenarnya itu bikin ruas saya nanti. Ruas apa? Kaget. Bikin kaget saya. Justru bikin kaget saya, padahal biar dia aja. Kalau aerial mah aman. Ini kita pasang dulu untuk melihat gimana drone FPV meliuk-liuk di kapas biru. Tanpa pikir panjang, saya langsung lari ke spot batu ikonik di bawah air terjun. Foto-foto wajib dong, latarnya kayak di kayangan. Di sekitar air terjun juga ada aliran sungai kecil buat main air santai. Plus ada saung-saung kecil buat istirahat sambil menikmati suasana sejuk khas lereng pegunungan. Nama kapas biru sendiri katanya diambil dari efek airnya yang kalau tertimpa cahaya tertentu kelihatan sedikit kebiruan, kayak kapas lembut jatuh dari langit. Magis banget, tingginya kurang lebih sekitar 100 meter dan percikan airnya bikin suasana makin dramatis dan berkesan. Petualangan singkat yang rasanya pengen diulang lagi kapan-kapan. Jadi ada salah satu kepintaran, hal pintar hari ini. Saya mau ngedrone, udah bawa nih remote, udah baterai, tapi drone-nya nggak dibawa. Astagfirullah, sudah berjalan jauh, drone tidak dibawa. Untung ada DJI-nya Rian, jadi masih ada stok aerial. Untung ada ini, ada Mavic Classic. Nah, ini pas jam 16.00, jam 4, kita dari jam 12, 1, 2, 3, 4 jam di sini karena hujan, berhenti lagi, syuting lagi, hujan, berhenti lagi. Sekarang kita mau pulang, persiapan buat camping, belanja logistik, makan bakso kali ya atau mie ayam, baru kita camping. Let's go, kita pulang. Jadi Lumajang ini luar biasa, bro. Selain alamnya bagus, orang-orangnya luar biasa. Dimas Agus makan, Dimas Dika makan, Dimas Ipul makan lagi, Dimas Andi makan lagi, makan terus. Ini udah tersaji di sini. Ada ini kayaknya the best banget nih. Iya. Tahu apa nih, Mas? Tahu isi, bala-bala jagung, ayam, urap. Momen-momen kayak gini yang bikin perjalanan makin berkesan. Kalau ngomongin Lumajang, yang pertama langsung terlintas di kepala pasti megahnya air terjun Tumpak Sewu. Ikon alam yang namanya sudah mendunia. Uniknya, air terjun ini nggak cuma satu, tapi ada ribuan aliran tipis yang jatuh serempak dari tebing kurang lebih 120 meter, membentuk tirai raksasa yang luar biasa indah. Makanya dinamai Tumpak Sewu, artinya 1000 air terjun. Banyak yang bilang Tumpak Sewu ini kayak miniatur air terjun Niagara, tapi versi tropis. Tapi buat yang pernah datang langsung, rasanya lebih dari itu. Tumpak Sewu bukan cuma tempat buat foto-foto keren, tapi juga tempat yang bikin kita merenung betapa kecilnya diri kita di tengah megahnya ciptaan alam semesta. Anjay, gila bro, akhirnya sampai juga bro. Bro, apa kabar bro? Anjing,
Oh, ini bajunya bro. Sekarang udah ke pantai-pantaian bro. Pantai-pantaian atuh. Ajik videografer kami. Malam itu ada kejadian tak terduga. Kami dipertemukan dengan Afgan dan kameramennya Ito, yang ternyata juga sedang melakukan overland. Kalau saya sedang menuju ke Sulawesi, Afgan justru mau ke NTT. Keren banget, kita dipertemukan di Jawa Timur. Beberapa hari terakhir, hujan tak henti-henti dan malam ini pun masih gerimis. Akhirnya kami memutuskan untuk camping bareng di Kali Kebo, salah satu spot alami dengan latar megah Gunung Semeru. Kami masuk area Kali Kebo saat malam sudah larut. Gelap, sepi, dingin mulai menusuk kulit. Karena minim cahaya dan gerimis, kami agak kesulitan cari posisi mobil dan tenda supaya besok pagi view Gunung Semeru pas banget. Perjuangan nih demi sunrise. Oke gengs, kita udah sampai ke tempat camp yang 3 hari lalu kita skip ini karena cuaca. Akhirnya kita kesini bareng Afgan. Kita mau camping di sini. Kita lagi set up. Ini Afgan lagi pasang awning. Nanti kita juga buka awning juga. Terus pasang-pasang tenda. Terus kita set up alat masak. Kita makan malam. Terus menyambut besok pagi Mahameru yang cerah. Semoga. Begitu mobil sudah terparkir sempurna, mudah-mudahan ya pas ya. Kami buru-buru buka awning, pasang kursi, dan menyiapkan dapur dadakan. Malam itu menu andalan, nasi hangat dan roti panggang buat ganjel perut sebelum tidur. Suasananya sunyi, mistis, hanya sesekali terdengar suara samar dari Gunung Semeru. Ini kita posisinya ada di Kali Kebo, di Pronojiwo, yang langsung melihat gagahnya Gunung Semeru. Nanti pagi secerah apa itu yang akan menentukan keindahan di video ini. Saya lihat mobil Afgan enak banget, all-in-one, rumah berjalan yang sangat nyaman. Sambil iseng, saya juga motret suasana sekitar jam 12 malam. Ya sudah dini hari lah. Magis banget, cahaya dari tenda dan mobil berpadu dengan siluet Semeru yang cerah terbuka. Rasanya kayak ada di dunia lain. Selamat pagi kawan-kawan. Saya belum tidur. Si Afgan saya baru tadi disuruh bangun. Kayak mana? Ini akhirnya pemandangan pagi ini disambut Gunung Semeru yang sedang bertopi. Saya yakin sana lagi badai. Bromo pun badai ya kan? Tadi Mas Agus dicek di Bromo lagi badai. Ini sekarang pagi di sini masih tenang. Sebelum Semeru tutup saya mau ngedrone dulu. Mudah-mudahan tetap kebuka sampai nanti ada matahari. Soalnya kalau kena matahari bagus. Ini tempatnya di Kali Kebo di Pronojiwo. Salah satu spot camp yang sangat gas. Pagi harinya semua kerja keras semalam terbayar lunas. Pemandangan yang menyambut kami, Gunung Semeru berdiri gagah diselimuti kabut tipis, magis seperti mimpi kecil yang akhirnya jadi nyata. Kali Kebo ini memang bukan sekedar tempat lewat. Di ketinggian 2200 mdpl, tempat ini jadi spot alami favorit buat camping di Jawa Timur. Ada aliran sungai kecil yang bikin suasana semakin syahdu, damai banget. Setelah sarapan, saya lanjut goes di jalur gravel Kali Kebo. Trek kanan kiri hijau dan Mahameru terlihat megah di kejauhan. Ini salah satu rute favorit saya di Jawa Timur. Kami terus goes hingga ke jalanan viral di Desa Sumber Urip, Kecamatan Pronojiwo. Jalanan ikonik dengan latar sawah hijau, terasering, dan Gunung Semeru seperti gambar gunung buatan anak SD. Hahaha, nostalgia banget kan? Sebelum benar-benar meninggalkan Lumajang, saya bergeser sedikit ke perbatasan dan ternyata sudah masuk wilayah Kabupaten Malang. Di sini ada surga tersembunyi di balik megahnya letusan Gunung Semeru, Candi Jawar Samudro.
Perjalanan menuju lokasi ini cukup seru, melewati perkampungan warga dengan jalan kecil, lalu semakin dekat jalurnya berubah, seakan masuk lorong pinus ala luar negeri. Pohon pinusnya pun berbeda, rapi dan cakep banget. Oke kawan-kawan, jadi saya sekarang sedang road trip keliling Pulau Jawa, khususnya Jawa bagian selatan. Dan ini sekarang saya sedang berada di Candi Jawar Samudro yang berada di Malang. Oke, inilah destinasi terakhir saya di Lumajang. Sebenarnya bukan di Lumajang, ini Candi Jawar ini masuknya Malang. Ini kita sedang berada di Candi Jawar Samudro. Konon kata teman-teman tuh ada Candi Jawar yang satu lagi yang lebih tua. Ini udah candi yang dibikin ulang. Tapi di sini view-nya keren banget. Langsung dengan latar Gunung Semeru. Tadi waktu kita di sini masih beruntung, Gunung Semerunya masih terbuka lebar menyambut kami. Candi dengan latar Gunung Semeru, terus ada Jarot. Lihat candinya, keren banget. Nah di sini saya nggak tahu bisa camping atau enggak, tapi kalau untuk berkunjung bisa siang atau pagi sunrise. Mungkin bagusnya tuh sunrise. Saat sunrise Semerunya tersorot matahari jadi warna merah. Cuman tadi kita ini arah mau pulang ke Malang dan lanjut ke Banyuwangi. Kebetulan Semerunya kebuka, jadi kita mampir sejenak. Bagus banget candinya. Candi Samudro atau biasa disebut juga Candi Jawar terletak di Desa Kaliputih, Kecamatan Ampel Gading. Candi ini ditemukan pada tahun 1983 dan merupakan peninggalan era Majapahit, menghadap langsung ke Gunung Semeru. Ukurannya memang kecil, sekitar 6 x 6 meter saja, tapi nilai sejarahnya besar banget. Di sekeliling candi ada 4 tumpak batu yang dulunya dipakai untuk menyangga tiang kayu dengan atap rumbia. Ada juga relief-relief indah, mulai dari relief motif teratai sampai pahatan sosok manusia yang memperkaya cerita masa lalu di sini. Yang bikin tambah spesial dari Candi Samudro ini, kita bisa melihat pemandangan Gunung Semeru berdiri megah di latar belakang. Rasanya seperti menyaksikan jejak sejarah dan keajaiban alam menjadi satu frame. Lumajang dan sekitarnya memang gak pernah habis menyimpan keindahannya. Dari gunung, air terjun, hingga candi bersejarah yang siap mengajak kita merenung tentang betapa kayanya negeri ini.